Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saputra dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan ngevlog tentang atau mengidentifikasi Gymnospermae dan Angiospermae. Tujuan dari ngevlog kali ini yaitu untuk mengetahui detail-detail tentang jenis-jenis tumbuhan. Yang pertama yaitu membahas tentang Gymnospermae. Saya mengambil contoh yaitu cemara. Cemara merupakan tanaman yang dapat tumbuh sampai ketinggian kurang lebih 6 meter. Lalu klasifikasi tanaman cemara itu kingdom Plantae, subkingdom Virida Plantae, infrakingdom Stereophyta, subdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Pinopsida, subkelas Pinidae, ordo Pinales, famili Cupressaceae, genus Platycladus Pats, spesies Platycladus orientalis, L. Franco. Lalu tanaman cemara memiliki ciri morfologi, diantaranya sebagai pohon dan daun. Bentuk pohonnya yaitu berukuran tinggi serta berbentuk kerucut dengan daun yang memiliki bentuk cukup ramping serta runcing yang berguna sebagai alat untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Untuk warna daun pohon cemara biasanya terlihat hijau gelap, akan tetapi terdapat juga spesies yang warnanya daunnya hijau terang. Lalu kayu dan kulit. Tanaman cemara ketika masih muda memiliki kulit kayu yang cukup halus dengan warna coklat kehijauan serta belum mempunyai retakan. Kulit pada tanaman cemara yang sudah dewasa dapat dikatakan cukup tebal serta warnanya yang coklat gelap, dan biasanya ditemukan retakan pada sekujur tanaman cemara. Tanaman cemara umumnya tidak menghasilkan buah, akan tetapi dapat menghasilkan pinekon atau runjung cemara. Lalu pohon cemara memiliki manfaat sebagai berikut: dapat meredakan stres. Kemampuan tanaman cemara untuk menghilangkan stres dapat dikaitkan dengan makna pohon cemara itu berarti kesejahteraan serta kepuasan dalam hidup. Lalu dapat mengatasi bronkitis dan batuk. Aroma menyegarkan yang dihasilkan tanaman cemara tidak hanya mampu sebagai pengharum ruangan, akan tetapi memiliki efek penyembuhan bagi seseorang yang mengalami keluhan batuk ataupun bronkitis. Minyak hasil olahan dari tanaman cemara dikenal sangat ampuh untuk mengatasi keluhan bagi seseorang yang merasakan sakit pada paru-paru seperti batuk, sinus sampai dengan bronkitis. Lalu dapat mengobati cacingan. Akar tanaman cemara dimanfaatkan masyarakat untuk mengobati anak yang terserang cacingan. Lalu tanaman cemara buahnya mengandung vitamin C. Lalu dapat sebagai bumbu masakan. Bagiannya yaitu akar tanaman cemara, dan bagian kambium pohon cemara juga memiliki fungsi sebagai bumbu penyedap masakan. Masakan yang menggunakan pohon cemara biasanya dijumpai di kawasan dataran tinggi. Lalu dapat mencegah abrasi. Tanaman cemara memiliki akar cukup dalam dan kuat sehingga tanaman cemara sering ditanam pada wilayah pantai dengan tujuan mencegah abrasi di pantai. Pohon cemara selain memiliki akar yang kuat, ia mampu bertahan pada kondisi guncangan dari tiupan angin pantai yang kencang sehingga pohon ini cocok digunakan untuk menjaga pengikisan daratan akibat abrasi pantai. Lalu dapat menyuburkan tanah.
tanaman cemara yang tinggi memiliki daun yang cukup lebat serta rimbun. Daun tanaman cemara akan menyuburkan tanah ketika musim gugur dan dari batang akan menjadi humus. Untuk hiasan rumah, tanaman cemara sudah cukup lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman hias dalam rumah dengan varian yang sangat beragam. Selanjutnya saya akan membahas tentang Angiospermae. Angiospermae ada dua jenis, yaitu yang dikotil dan monokotil. Sedangkan dikotil saya mengambil contoh yaitu pohon mangga, dan pohon mangga memiliki klasifikasi diantaranya kingdom Plantae, infrakingdom Streptophyta, subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, superdivisi Embryophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, superordo Rosanae, famili Anarcadiaceae, genus Mangifera L, spesies Mangifera indica L. Lalu tanaman mangga juga memiliki morfologi, diantaranya satu, akar tanaman mangga. Dalam organ akar telah memiliki morfologi yang berbeda seperti akar cabang dan akar tunggang. Di dalam akar tunggang telah tersedia ukuran yang sangat panjang, mencapai kurang lebih 6 meter. Lalu akar akan berubah hingga menjadi sebuah akar cabang yang ada pada kedalaman 30 hingga 60 cm dalam permukaan tanah. Selanjutnya, batang tanaman mangga. Batang dari tanaman mangga memiliki bentuk kayu yang kuat, keras, dan mampu bertumbuh dengan cara yang tegak ke atas. Morfologi batang dari tanaman mangga ini berbentuk bulat yang disertai dengan percabangan dan ranting yang lumayan banyak. Kulit dari batang tanaman mangga ini begitu tebal dan kasar dengan warna coklat gelap yang kehitaman atau keabu-abuan. Lalu tanaman mangga ini juga diperbanyak generatif atau menggunakan benih sehingga tanaman mangga ini bisa bertumbuh dengan sempurna. Ada juga menggunakan vegetatif, maka batang tersebut akan menjadi lebih pendek dan batang akan membentang. Selanjutnya, daun tanaman mangga. Daun dari tanaman mangga menjadi salah satu daun yang tunggal dan tidak memiliki penumpu dan anakan. Panjang dari daun tanaman mangga ini mencapai 8 hingga 40 cm yang disertai dengan ukuran lebar mencapai 2 hingga 12,5 cm. Selanjutnya bunga tanaman mangga. Bunga dari tanaman mangga ini bermajemuk yang bertumbuh dari tunas ujungnya dengan terangkai yang ada di bagian tandan, dan rangkaian bunga mangga berbentuk kerucut. Di setiap tandan bunga dari tanaman mangga ini berjumlah banyak, diperkirakan mencapai 1000 hingga 6000 kuntum, dan disertakan dengan ukuran yang kecil dalam diameter 6 hingga 8 mm. Dilihat dari pengertian dari bunga jantan, di mana bunga mangga berbentuk bunga banci atau hemaprodit dengan rangkaian dari bunga. Proporsi tanaman mangga cukup banyak. Dalam bagian kelopak dan mahkota dari tanaman mangga telah tersedia 5 lembar, kemudian di bagian pangkal buah tidak tersedia tangkai, namun di bagian ujung memiliki kepala putih. Selanjutnya, buah tanaman mangga maksud saya. Tanaman mangga ini menjadi salah satu tanaman yang telah termasuk bagian golongan buah biji dengan memiliki daging yang tebal dan memiliki ukuran panjang mencapai 30 cm. Pada umumnya, bentuk buah mangga ini cukup bervariasi seperti berbentuk oval, bulat, dan pipih. Seperti yang sudah diketahui, kalau mangga ini memiliki macam jenis mangga. Buah mangga memiliki warna yang bervariasi seperti kuning, kemerahan, kuning,
hijau, dan dikombinasikan dengan berbagai macam. Rasa dari buah ini pun berbeda, ada yang rasanya asam dan tidak asam, serta ada yang rasanya manis. Kulit dari buah mangga ini memiliki kelenjar yang cukup tebal. Selain itu, buah mangga ini juga tersedia biji yang lumayan keras. Lalu berikutnya yaitu monokotil. Saya mengambil contoh yaitu tanaman anggrek. Tanaman anggrek memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Liliadae, ordo Orchidales, famili Orchidaceae, genus Dendrobium, spesies Dendrobium macrophyllum, Dendrobium lineale, Dendrobium canaliculatum, Dendrobium secundum, Dendrobium bivale. Lalu, tanaman anggrek juga memiliki morfologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu buahnya. Mata bentuk dari buah yang dimiliki oleh tanaman anggrek ini berbeda-beda. Dalam artinya, hanya tergantung dari jenis tanaman anggrek. Tanaman anggrek kapsuar atau lentera mempunyai 6 rusuk dan 3 diantaranya adalah rusuk sejati serta 3 lainnya terletak di bagian 2 tepi daun bunga berlainan. Nah, bunga yang dimiliki oleh tanaman anggrek memiliki warna yang kuning hingga coklat dengan ukuran yang kecil. Bahkan tersedia biji dengan jumlah yang banyak di dalamnya dan lembut serta halus. Lalu selanjutnya bunga. Morfologi bunga dari tanaman anggrek ini yaitu tersusun pada karangan bunga. Perlu diketahui kalau jumlah kuntum di setiap karangan bunga biasanya mencapai lebih 1 kuntum. Bunga anggrek ini terdiri atas daun kelopak, mahkota, benang sari, putih, dan calon buah serta daun kelopak dari tanaman anggrek biasanya memiliki jumlah 3 buah. Pada umumnya, warna yang dimiliki oleh bunga anggrek ini berbagai macam dan berfungsi untuk memperindah tanaman anggrek ini. Bahkan, fungsi dari bunga ini juga bisa menarik perhatian bagi para serangga untuk hinggap sehingga bisa terjadi penyerbukan. Selanjutnya yaitu daun. Pada dasarnya, bentuk daun yang dimiliki tanaman anggrek ini berbagai macam. Ada yang berbentuk oval dan bentuknya seperti telur yang terbalik. Maksudnya, bentuk telur yang terbalik seperti daun di atas berukuran lebar, sementara bagian pangkal terdapat ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran yang ada di atas. Ketebalan daun dari tanaman anggrek ini juga beragam, ada yang terlihat tipis hingga berleging serta kaku dengan penampilan yang rata. Di bagian tepi daun tanaman anggrek ini tidak bergerigi dan ujung daunnya terlihat seperti terbelah. Tepi daun ini berbentuk yang sejajar dengan tulang daun yang berakhir pada ujung tanaman anggrek. Daun tanaman anggrek memiliki daun dan juga tulang daun berwarna yang bisa membuat tanaman anggrek menjadi lebih menarik. Berikutnya akar. Akar anggrek berbentuk silindris yang berdaging lunak serta mudah untuk patah. Di bagian ujung akar ini cukup meruncing, sedikit lengket dan licin. Jika anggrek ini berkondisi yang kering, maka akar yang terlihat berwarna putih yang keperakan tetapi di bagian ujung akarnya akan tetap terlihat warna hijau yang agak keunguan. Akar yang telah tua akan terlihat kering dengan warna yang coklat. Akar anggrek ini biasanya berfilamen. Maksudnya lapisan luarnya terdiri atas berbagai lapisan sel berunggas serta transparan. Hal ini bertujuan untuk melindungi akar karena filamen berfungsi sebagai pelindung akar terhadap kehilangan air pada saat proses evapotranspirasi. Dengan begitu, hal ini membuat akar tanaman anggrek menjadi lebih menempel pada tempat yang ditupanginya. Selanjutnya batang. Batang tanaman anggrek ini berbentuk dengan berbagai macam, ada yang berdaging serta gemuk di bagian seluruhnya dan tumbuhan
batang anggrek dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu bertipe monopodial dan juga bertipe simpodial. Batang yang bertipe monopodial ini bersifat tunggal serta mempunyai sebuah titik tumbuh. Sementara untuk batang yang bertipe simpodial memiliki sifat yang berumbi, semu, serta mempunyai berbagai ruas tahunan.